Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nisa, NPM 2001-201-0092 dari kelas Strategi Operasi M. Pertama, di sini kita akan membahas materi yang pertama, yaitu mengenai pengembangan produk dan layanan serta organisasi dalam suatu perusahaan. Hal yang akan kita bahas pertama pada materi kali ini yaitu mengenai inovasi, kekreativitasan, dan juga desain, di mana ketiga hal ini memiliki arti yang berbeda namun memiliki keterikatan antara satu sama lain, di mana inovasi ini memiliki arti perubahan yang menciptakan suatu dimensi kerja yang baru. Namun, inovasi tidak melulu selalu diartikan sebagai penemuan ide baru. Inovasi juga bisa diartikan sebagai pengembangan ide yang nantinya akan menimbulkan sesuatu yang akan diberikan kepada pelanggan, pemilik, atau bahkan keduanya. Dari dalam inovasi sendiri di sini memiliki salah satu unsur penting di dalamnya, yaitu kekreativitasan. Kekreativitasan di sini adalah suatu kemampuan untuk bergerak melampaui ide, aturan, asumsi konvensional untuk menghasilkan ide-ide baru yang lebih signifikan. Nah, di dalam praktiknya, inovasi dan kekreativitasan di sini memerlukan sesuatu desain dalam membantu praktiknya, di mana desain ini akan berisi gambaran bagaimana implementasi dari ide-ide yang sudah dikembangkan di awal tadi. Nah, pada desain yang dibuat ini harus mencantumkan solusi yang akan bekerja dalam praktiknya ke depannya. Selanjutnya adalah pentingnya strategi sebagai produk dan layanan. Yang pertama yaitu untuk mengembangkan produk dan layanan serta untuk pengembangan proses. Pengembangan ini akan membangun skala konseptual yang nantinya akan membantu memberikan derajat diskriminasi antara tingkat perubahan. Yang kedua yaitu perubahan produk dan jasa ini harus berdasarkan pertimbangan bersama, karena perubahan pada produk ini akan berakibat sangat besar atau memiliki pengaruh yang sangat besar pada produk tersebut. Yang ketiga di sini ada desain modular dan juga kustomisasi massal, di mana modularitas di sini adalah strategi untuk mengatur produk dan layanan ini secara kompleks agar menjadi efisien dan fleksibel. Nah, selanjutnya kustomisasi massal di sini adalah kemampuan untuk memberikan layanan kepada pelanggan secara variatif dan juga penyesuaian tingkat tinggi melalui proses yang efisien, responsif, dan juga desain produk yang dirancang dengan efektif dan juga efisien. Operasi terhadap pengembangan produk dan layanan. Yang pertama adalah kapasitas pengembangan produk dan layanan. Proses pengembangan di sini diartikan sebagai layanan yang dibuat dan bekerja dengan pengetahuan untuk kepentingan pelanggan. Yang kedua di sini ada jaringan pengembangan produk dan layanan. Yang ketiga adalah pengembangan in-house dan subkontrak, di mana hal ini didesain agar mudah dikendalikan jika disimpan di rumah karena sangat selaras dengan struktur organisasi normal pada suatu perusahaan. Yang keempat adalah melibatkan pemasok dalam pengembangannya. Hal ini dilakukan untuk memperluas sifat kontrak dengan pelanggan untuk memasukkan tanggung jawab yang lebih umum. Yang kelima adalah melibatkan pelanggan dalam pengembangan. Hal ini dilakukan karena jenis pelanggan yang berbeda memiliki potensi untuk memberikan jenis informasi yang berbeda juga. Selanjutnya adalah materi yang kedua, yaitu mengenai proses strategi operasi, perumusan, dan juga implementasinya. Oke, yang akan kita bahas pertama pada bab ini yaitu tentang merumuskan strategi operasi. Perumusan strategi operasi di sini adalah suatu proses yang praktiknya digunakan sebagai mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan yang membentuk strategi. Tidak seperti manajemen operasi sehari-hari, merumuskan strategi ini memungkinkan hanya dilakukan beberapa kali, sekali saja gitu. Nah, apabila strategi operasi ini sudah dilakukan, maka akan menciptakan suatu keselarasan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mempertahankan keselarasan dari waktu ke waktu. Yang pertama ada waktu ke waktu. Keselarasan waktu ke waktu ini dilakukan karena tidak ada yang bertahan selamanya, dan kesuksesan kompetitif pasti menarik para peniru untuk menawarkan fitur produk unggulan atau harga yang lebih rendah.
Yang kedua, ada yang namanya siklus lambat. Pada produk dan layanan mencerminkan posisi sumber daya yang sangat terlindungi dari tekanan persaingan dengan mekanisme yang tahan lama dan bertahan lama. Dan yang ketiga di sini ada yang namanya siklus standar. Nah, pada siklus standar ini, produk dan layanan mengeksploitasi sumber daya yang kurang terspesialisasi dan oleh karena itu menghadapi tingkat tekanan peniruan sumber daya yang lebih tinggi. Yang keempat ada yang namanya siklus cepat. Produk dan layanan menghadapi tingkat tekanan peniruan sumber daya yang tertinggi, di mana produk dan layanan seperti itu seringkali didorong oleh ide dan waktu paruh ekonominya, atau biasa disebut dengan tingkat pengurangan margin. Keuntungan produk dikurangi dengan pengeluaran reinvestasinya, biasanya kurang dari 2 tahun. Yang kelima ada yang namanya keberlanjutan strategi, di mana jalur pengembangan yang paling sukses dan tampaknya bebas masalah mencakup pada waktu ketidakcocokan antara sumber daya dan persyaratan. Yang keenam adalah pendekatan statis atau bisa disebut juga sebagai defensif terhadap keberlanjutan. Mekanisme dari pendekatan statis ini mencapai keberlanjutan berkaitan dengan mencegah pesaing menyerang posisi pasar dan sumber daya yang ada daripada mencoba pindah ke posisi yang sama sekali baru dan belum pernah mereka coba sama sekali. Yang ketujuh adalah pendekatan dinamis atau biasa disebut juga sebagai ofensif terhadap keberlanjutan. Pada pendekatan dinamis ini, selain memanfaatkan hambatan yang masuk dan peniruan yang ada, mereka juga menggunakan operasi yang dapat meningkatkan permainan mereka melalui inovasi dan perubahan untuk mencapai keberlanjutannya. Terakhir adalah implementasi strategi operasi. Pada implementasi strategi operasi di sini, mereka memiliki strategi yang dioperasikan atau dijalankan dalam beberapa hal yang berhubungan dengan implementasi strategi operasi. Yang pertama ada yang namanya line of fit. Yang kedua tentang siapa yang bertanggung jawab untuk implementasi tersebut. Yang ketiga adalah staff dan lini dalam operasi. Yang keempat ada persyaratan untuk keterlibatan yang efektif. Nah, pada yang keempat ini beberapa elemen kunci dari praktik sumber daya manusia dasar yang dapat memfasilitasi keterlibatan yang berhasil dikenal sebagai prinsip COO, yang di dalamnya memiliki isi yang pertama memiliki keyakinan bahwa keterlibatan akan menjadi pengalaman yang positif. Yang kedua, memiliki pendidikan dalam keterampilan yang diperlukan. Dan yang terakhir yaitu diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses implementasinya. Selanjutnya yaitu contoh relevan yang terkait tentang strategi yang digunakan oleh perusahaan terkait untuk memperkuat argumentasi yang berawal dari perumusan hingga pengendalian. Di sini saya mengambil contoh pada perusahaan Shopee. Nah, pada perusahaan Shopee di sini terdapat suatu strategi yang dilakukan oleh Shopee hingga mencapai keberhasilannya yang sekarang, yaitu dengan menggunakan strategi yang namanya brand awareness. Nah, brand awareness di Shopee ini merupakan salah satu strategi marketing Shopee yang terbukti berhasil hingga saat ini. Nah, di sini saya mengambil 3 contoh brand awareness yang diterapkan oleh aplikasi Shopee. Yang pertama yaitu mereka menggunakan media yang tepat. Sejak awal kemunculannya, Shopee memfokuskan bisnis kepada pengguna mobile alias aplikasi ponsel. Brand ini dilantas dikenal sebagai pelopor aktivitas belanja melalui ponsel, serta promosi-promosi yang dilakukan melalui mengadakan event-event di TV adalah suatu langkah yang tepat sebagai ajang pengenalan Shopee menjadi lebih luas agar mereka dikenal oleh semua lapisan masyarakat. Yang kedua di sini brand awareness yang dilakukan yaitu mereka memiliki pasar yang tepat. Strategi Shopee ini dengan memiliki pasar yang tepat, mereka memiliki prioritas pasar yang jelas. Prioritas pasar Shopee ini rata-rata adalah seorang perempuan. Hal ini karena pengguna e-commerce di Indonesia didominasi oleh perempuan, terutama perempuan usia muda. Oleh sebab itu, Shopee berfokus kepada kebutuhan-kebutuhan perempuan seperti produk kecantikan dan juga fashion perempuan. Yang ketiga adalah strategi promosi yang menarik. Strategi promosi yang dilakukan oleh perusahaan Shopee ini adalah dengan memberikan penawaran-penawaran yang menarik yang akan menarik perhatian para pelanggan. Contohnya adalah dengan memberikan diskon kepada konsumen apabila mereka melakukan pembelian di atas nominal yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada yang namanya strategi promosi, yaitu dengan memberikan voucher gratis ongkir. Nah, biasanya voucher gratis ongkir ini diberikan oleh Shopee pada tanggal-tanggal tertentu. Seperti contohnya adalah pada tanggal
di mana tanggal tersebut kembar dengan bulannya, kayak 11 11, 12 12 kayak gitu. Nah, selanjutnya kita beralih pada pengendalian. Pengendalian yang pertama yaitu pengendalian dari layanan Shopee itu sendiri. Pada perusahaan Shopee, mereka selalu mengupayakan sesuatu hal yang membuat para pelanggannya tetap loyal kepada perusahaannya. Langkah yang diambil oleh perusahaan Shopee ini membuat pelanggannya loyal adalah dengan selalu mengupayakan memberikan suatu layanan yang dibutuhkan oleh pelanggan. Seperti membuat layanan-layanan baru, contohnya adalah layanan dompet digital yang dibalut oleh layanan yang diberi nama ShopeePay. ShopeePay ini mempermudah para konsumennya untuk melakukan pembayaran pada aplikasi Shopee ini. Nah, contoh layanan lainnya adalah menciptakan layanan yang namanya Shopee Food. Layanan ini membantu pelanggan untuk membeli makanan tanpa harus datang langsung ke gerai makanan tersebut. Dan selain itu masih banyak lagi pengendalian yang dilakukan oleh Shopee untuk mempertahankan loyalitas pelanggan dan juga mempertahankan posisinya sebagai e-commerce terlaris di Indonesia saat ini di tengah panasnya persaingan pasar. Selanjutnya adalah pengendalian melalui fitur review. Nah, untuk pengendalian melalui fitur review ini diciptakan untuk kepentingan pelanggan. Dengan adanya fitur review ini, pelanggan akan tahu komentar para pembeli sebelumnya terhadap produk yang dijual tersebut. Fitur review ini dapat dijadikan oleh pelanggan sebagai suatu pertimbangan sebelum membeli suatu barang. Nah, yang terakhir ada yang namanya pengendalian pada tracking pesanan. Pengendalian pada tracking pesanan ini berguna untuk kedua belah pihak, yaitu untuk seller dan juga konsumen, untuk mengetahui barang yang dijual atau dibelinya udah sampai pada kota mana gitu. Sekian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.